saja ingin saya sampaikan bahwa pada Jumat malam setelah berkegiatan bersama dengan tim koalisi perubahan di kediaman Pak Anies, satu tim kecil yang terdiri dari Pak Soebul, kemudian Bapak Evita dan saya sendiri diutus berangkat ke Istanbul untuk menemui Bapak Ketua Majelis Suro PKS Dr. Salim Segaf itu, yang juga bertemu dengan Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu. Tujuannya adalah mensinkronkan langkah-langkah sekaligus memberikan update mengenai perkembangan politik terakhir. Untuk memperoleh pandangan atau saran-saran dari kedua beliau tersebut sebagai pimpinan PKS. Mengapa kita menyusul ke Istanbul? Karena beliau-beliau dalam perjalanan menunaikan tugas di berbagai negara Eropa, kemudian ada bersambung dengan umroh. Sementara kita merasa bahwa baik kalau komunikasi lebih awal, karena itu kita susul dan alhamdulillah pertemuan berlangsung baik. Dan malam ini kita mengundang rekan-rekan untuk mendengar penjelasan dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis Suro, mewakili pimpinan Partai Keadilan Sejahtera mengenai keputusan yang telah diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Nanti setelah Pak Soebul menyampaikan penjelasan, boleh ditambahkan Pak Muzamil, tapi juga mungkin nanti mohon Pak Sekjen memberikan respon sesuai dengan keperluan. Untuk pertama silakan Pak Dr. Soebul menyampaikan penjelasan. Terima kasih Pak Sudirman Said dan juga dan beberapa para wartawan dan media sekalian yang sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita mengikuti konferensi pers yang dilaksanakan oleh tim kecil koalisi pendukung Anies Rashid Baswedan untuk menjadi baca pres 2024. Rekan-rekan media sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa situasi politik tanah air itu terasa makin dinamis, secara khusus terkait dengan masalah pencapresan untuk Pilpres 2024. Secara khusus lagi ada perhatian publik yang cukup besar dari masyarakat terhadap cikal bakal koalisi partai-partai pendukung Bapak Anies Baswedan. Pekan lalu kita semuanya bersama-sama mengadakan kegiatan atau pertemuan di rumah atau di pendopo Pak Anies Baswedan hari Jumat tanggal 27 Januari 2024. Dari perkembangan situasi yang ada, kami sangat merasakan adanya dinamika harapan atau ekspektasi dari publik terkait dengan terbentuknya koalisi pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sehingga mencapai angka di atas presidensial threshold 20%. Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah menyatakan secara eksplisit organisatoris bahwa mereka mendukung Bapak Anies. Muncul beberapa pertanyaan kepada PKS, sekalipun jubir-jubir PKS, dan juga saya tegaskan pada hari Jumat yang lalu bahwa PKS hadir di dalam tim kecil itu menunjukkan bahwa PKS mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi awak media dan juga masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya kapan PKS akan melakukan pernyataan eksplisit organisatoris tentang dukungannya kepada Pak Anies sebagai Capres 2024.
saya bersama dua teman lain, Bapak Al-Muzamil Yusuf dan Bapak Budi Sofyan yang ada di tim kecil ini, tentu terus mendengar, memonitor, dan menyerap berbagai aspirasi, harapan, ekspektasi masyarakat terhadap koalisi ini dan secara khusus tentu terhadap PKS. Tim kecil ini tentu bekerja berdasarkan mandat yang diberikan. Kami tidak bisa melampaui mandat yang diberikan kepada kami. Karena itu tentu kami bertiga tidak bisa menjawab pertanyaan kapan PKS akan secara eksplisit organisatoris mendukung Bapak Anies, kecuali kami harus berkonsultasi dengan lembaga pemilik otoritas yang bisa menentukan hal tersebut. Dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, yang mana pada dasarnya BPTP ini merupakan badan pekerja Majelis Syuro PKS yang diketuai oleh Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Karena itu kami terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPTP, secara khusus dengan ketuanya yaitu Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, terkait perkembangan hari ini pun pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah dukungan eksplisit organisatoris PKS tentu saja harus kami konsultasikan kepada beliau. Nah, atas dasar itulah maka kami pada hari Jumat 27 Januari malam hari ya, take off sekitar 21.40 ya Pak Dirman, kami pergi ke Istanbul karena kebetulan tadi sampaikan Pak Dirman juga Ketua Majelis Syuro PKS dan juga Presiden PKS sedang ada dalam rangkaian perjalanan tugas mereka yang juga nanti akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, karena itu saya sebagai ketua tim PKS di dalam tim kecil ini, saya berangkat ke sana ditemani Bapak Sudirman Said untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri di sana. Alhamdulillah kami tiba pagi hari di sana dan kemudian malam hari kami bertemu. Alhamdulillah pertemuan dan konsultasi berjalan sangat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari diskusi-diskusi tersebut dan konsultasi tersebut, saya mendapatkan pesan dari mereka berdua untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS secara khusus dan juga kepada masyarakat Indonesia secara umum. Nah, karena itulah saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan dua pesan penting dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidensial threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan rapat kerja nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari tahun 2023. Informasi penting ini segera kami bawa ke tanah air pada kesempatan pertama. Oleh sebab itu kami tadi berangkat pada flight pertama dari Istanbul jam 2.40 take off ya, atau waktu Indonesia jam 6.40. Alhamdulillah kami baru tiba jam 18.30 di tanah air ini dengan lancar dan selamat.
Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi kemana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Untuk itulah kami sampaikan kepada awak media pada kesempatan pertama kami tiba di tanah air, yaitu saat ini di sini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pantas. Tidak ada niat sedikit pun dari kami membuat tidak nyaman siapapun. In uridu illal islah mastata'tu. Tidak ada yang kami inginkan dan kami rindukan selain kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia sekuat kemampuan yang kami miliki. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan.